like, comment, and subscribe. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Kembali lagi bro dengan saya di channel Bocah Sukses. Tapi sebelumnya kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin loncengnya. Dan saya juga mohon kepada kalian, jikalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Saya ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Semoga rezekinya dan keluarganya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Let's go ke ceritanya bro. Jadi episode sebelumnya pernah saya bahas kan, kemarin saat pertarungan Gotama dengan Raja Asura. Saat itu Gotama terkena pukulan si Raja Asura. Dan kita masuk ke cerita episode 110 part 2 dan 111. Pada saat Gotama terkena pukulan, ternyata Gotama mampu bertahan. Dewa Langit berani membuat masalah di sini. Raja akan memotongnya beberapa bagian. Lalu Huji berkata, dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, seluruh kekuatan tubuhnya dan jiwanya. Di dalam hati Gotama berkata, satu serangan saja pedang Asura membawa ribuan pedang, tidak memberikan kesempatan hidup serangan ini jauh lebih kuat dari dulu. Datanglah perlindungan tubuh emasmu, tidak akan dapat bertahan lama. Apakah kau akan tetap bertahan? Gunakan seluruh kekuatanmu seperti dulu, kata Raja Asura. Tetapi Dewa Rolai tidak mau melakukannya. Memaksanya bertahan menggunakan tubuh emas. Selain berkelahi dan membunuh, ada banyak hal yang penting di dunia ini. Aku hanya bisa bertarung sekuat tenaga. Akhirnya patung budak emas Dewa Rolai keluar dan menghancurkan rumah warga setempat. Sorry bro, hanya bergurau sedikit. Dia datang menghancurkan kita, kata prajurit Asura. Tapi si Raja Asura tidak takut sedikit pun, malah bilang ini menarik. Jikalau kau membiarkanku pergi, Sumo akan hidup. Raja, dengarkan kata-kata terakhir saya. Apakah begitu sulit? Berikan putramu kesempatan untuk hidup. Kata-kataku akan kusampaikan dengan pukulan ini, kata Gotama. Pukulan Gotama pun dilancarkan. Lalu prajurit Asura berkata, inikah kekuatan dia yang sebenarnya? Ini pun hanya terdiam menyaksikan pertarungan itu. Pukulan Gotama itu pun tidak ada apa-apanya. Bahkan patung emas itu pun terbelah karena terkena kekuatan pedang Raja Asura. Dan akhirnya patung itu pun hancur. Tapi sisi lainnya, ternyata itu semua rencana Gotama untuk melarikan diri di pertarungan demi menyelamatkan Sumo, muridnya. Dan Gotama pun berhasil kabur dengan merubah wujud menjadi burung elang. Beberapa jam kemudian Gotama pun berhenti di suatu tempat dan berhasil menjauh dari kerajaan Asura. Gotama sangat kehabisan tenaga. Melihat kondisinya, sepertinya teknik anti jiwa itu bekerja. Singkat cerita, Gotama pun berhasil capai Istana Langit dan merawat Sumo. Seiringnya waktu, di Istana Langit, Gotama berkata, mungkin ini yang menjadi masalahnya. Tak kusangka hal seperti ini terjadi. Dewa besar Gotama mampu menjadi tamu di negara Asura itu. Sebuah keanehan. Kali ini kita harus berdamai dengan mereka meskipun akhirnya akan berefek tidak baik pada kita, kata Gotama. Ini adalah yang paling penting dalam upaya mengejar perdamaian antara dunia langit dan Asura. Kaisar Istana Langit berkata, pada saat itu kau menasihatiku untuk tidak menyerang Asura. Menoleh ke belakang itu sebuah kesalahan. Dan bertanya seperti apa situasi di kerajaan Asura saat ini. Iblis itu penuh dengan pasukannya sekarang. Iya, aku juga mengetahuinya, kata Raja Langit di Sitian. Saya harap Kaisar mengirim saya ke Asura. Biarkan saya membawa niat baik dari surga, kata Gotama, untuk memperbaikinya. Lalu berteriaklah Dewa Langit buang mutian. Dunia langit ingin menunjukkan kelemahan kita pada Asura. Kakek ini memang sedikit sok jagoan bro. Pada saat bertarung dengan Gotama saja, gayanya selalu sok-sokan. Lalu Raja Langit berkata, nanti kita akan bahas lagi perang antara dunia langit dan Asura. Sudah terjadi sangat lama dan tidak mudah menyelesaikannya. Raja Langit mengucapkan selamat datang karena Gotama sudah lama tidak berada di Istana Langit. Selama bertahun-tahun. Dan kembali hari ini, aku sangat senang, kata Raja Langit. Saya harap Anda akan terus bertindak sebagai penjaga keseimbangan dan berbagi pemikiran dengan kami. Lalu,
Raja Langit meminta Gotama untuk beristirahat. Anda pasti lelah, ayo kita istirahat dulu. Di sisi lain Gotama sedang berbicara bersama Dewa Guanyin. Kata Dewa Guanyin, dalam pembicaraan tadi hanya kamu yang berani bicara. Untuk Asura, kamu harus berhati-hati. Jika kamu banyak bicara, kamu akan dicurigai pihak pada musuh. Lalu Gotama berkata, jika kamu terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan, kau tidak akan dapat melakukan apapun. Saya rasa kamu mengerti. Dewa Guanyin menjawab, salah, aku juga tidak suka Asura. Dia pun tertawa. Mana keadaannya? Tanya Gotama. Jiwe yang merawatnya, kata Guanyin. Di dalam ruangan, semua anak Raja Asura masih koma. Lalu Jiwe berkata, meskipun cederanya sangat parah, daya tahan tubuhnya sangat kuat. Dia harus pulih, kata Jiwe. Ini adalah hal yang tidak mudah jika kamu ingin membuat dewa-dewa lain menyetujui. Sampai kapan kamu memperjuangkannya? Asura tidak akan pernah diterima di Istana Langit, dan dia adalah putra Raja Asura. Dia pasti akan dieksekusi. Gotama pun menjawab, setidaknya tunggu dia sampai pulih. Aku ingin mencoba untuk tetap di sisinya. Bukan hanya karena aku adalah gurunya. Dia adalah satu-satunya yang masih bisa diajak bicara. Lalu Guanyin berkata, kamu terlalu optimis. Para dewa dunia langit sangat memusuhi Asura. Lalu Gotama menjawab lagi, yang aku takutkan adalah perang selanjutnya akan terjadi dan hasilnya tidak bisa diprediksi. Lalu kita dialihkan ke cerita Wukong dan kawan-kawan. Tan Sanjang berkata, selama ada kemajuan, kamu bisa maju ke tahap selanjutnya. Pada saat itu, Tan Sanjang lagi melatih Bailong. Wukong dan Zhu Beizi hanya melihat guru melatih Bailong. Serigala kecil sangat aktif, tapi Zhu Beizi malah ingin tidur. Apa yang harus kulakukan? Potong, kata si Wukong. Apakah aku sedang bermimpi? Sepertinya sesuatu yang baik akan terjadi. Xiaoyu. Kakak, kata Xiaoyu. Sudah lama sekali sejak terakhir aku melihatmu. Harapan itu hanyalah ilusi. Aku datang menemuimu hanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Xiaoyu, kau adalah perwujudan dari kitab suci. Ketika kamu kembali ke barat, kamu dapat menyelamatkan dunia. Tetapi kamu tidak akan pernah kembali lagi. Kamu akan kembali menjadi kitab suci. Lalu kita dialihkan ke cerita di kerajaan Asura. Saat itu Raja Asura sedang duduk santai di kursi sambil minum kopi dan nonton video di channel Bocah Sukses. Sorry bro, bercanda lagi nih. What the fuck? Tama dan Asura, mungkin mereka sudah di langit. Raja Asura hanya terdiam. Kamu membiarkan mereka pergi, kata Huzi. Benarkah? Lalu Raja Asura menjawab, kenapa? Karena itu anakku. Setidaknya aku harus tahu. Wajar sih seorang ibu khawatir sama anaknya, karena dia yang mengandung 9 bulan. Raja Gotama hanya menyumbang flashdisk saja. Maaf, bercanda lagi bro. Lalu Raja Asura pun berkata, kau tidak perlu khawatir. Dia bersedia melindungi Sumo, sekalipun dengan hidupnya. Lalu Raja Asura menceritakan masa lalunya saat bertarung melawan Gotama. Di cerita masa lalu, kalau Raja Asura sedang mengejar pasukan Istana Langit dan dihadang oleh Gotama dan bertarung pada saat itu. Lalu dia berbicara sampai membuat hatiku yang membara menjadi tenang, kata Raja Asura. Setelah Raja Asura bercerita semua tentang masa lalunya, dia meminta Huji untuk mengikutinya karena dia ingin pergi menuju ke Istana Langit. Apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Pantengin terus ya kawan-kawan. Semoga sukses dan sehat selalu dan sampai jumpa.